Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih kalian berdebat sengit, entah itu sama orang tua atau sama diri sendiri, soal urusan pembagian waktu? Ya, perdebatan abadi antara asyiknya ngegame versus kewajiban belajar. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah temuan ilmiah yang super menarik. Kita akan melihat secara matematis, seberapa besar sih sebenarnya ngaruhnya durasi waktu yang kita pakai buat main game dan belajar terhadap prestasi akademik kita. Pertanyaan mendasarnya sesimpel ini. Apakah kalau kita belajar lebih lama, otomatis nilai kita bakal lebih bagus? Kita kan sering banget ya punya asumsi kalau duduk manis berjam-jam di depan buku, itu jaminan mutu buat dapat nilai rapor cemerlang. Sebaliknya, kalau kelamaan main game online, wah pasti nilai langsung anjlok. Tapi beneran gitu nggak sih? Hari ini kita nggak bakal cuma nebak-nebak pakai perasaan. Kita akan langsung bongkar data faktualnya yang jujur aja mungkin bakal mengubah total cara kalian melihat produktivitas. Tapi sebelum masuk ke angka-angkanya, ada satu konsep psikologi yang menarik banget buat dipahami. Namanya Uses and Gratification Theory. Konsep ini tuh benar-benar ngejelasin pergumulan batin kita tiap hari. Bayangin aja, game online itu ngasih kita instant gratification. Kesenangan kilat, menang langsung senang detik itu juga. Sementara belajar, itu tuh delayed reward. Hasil manisnya baru kerasa nanti di masa depan. Jadi wajar banget kan kalau otak kita tuh seringnya lebih gampang kepincut sama layar game daripada buku tebal? Nah, buat ngebuktiin teori ini di dunia nyata, ada seorang siswa kelas 9 bernama Naufal Chani Rafif Kacharibu yang ngambil inisiatif keren banget. Daripada cuma berasumsi, dia bikin riset dengan analisis statistik yang beneran ketat di sekolahnya sendiri, di Mumtazah Islamic Junior High School. Ini adalah karya ilmiah beneran untuk tugas akhir sekolahnya, di mana dia meneliti teman-temannya sendiri di semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Wah, salut sih buat anak SMP yang udah bisa bikin riset selevel ini. Dan dia nggak cuma duduk di balik meja loh, peneliti muda kita ini beneran turun langsung ke lapangan. Dia masuk ke kelas-kelas, buat nyebarin survei langsung ke teman-temannya. Dia nanyain pertanyaan-pertanyaan krusial soal kebiasaan sehari-hari mereka. Kayak berapa lama sih rata-rata mereka main game online tiap hari? Terus, berapa lama waktu yang mereka pakai buat belajar mandiri atau les di luar jam sekolah? Biar risetnya valid, pengambilan sampelnya juga nggak asal-asalan. Novel pakai rumus Lovin buat ngitung jumlah sampel yang pas, dengan batas toleransi kesalahan yang super kecil. Hasilnya, dia berhasil mengumpulkan 52 responden dari total 65 siswa kelas 9. Representasinya juga proporsional banget, nyakup kelas 9A, 9B, dan 9C. Jadi data ini benar-benar kredibel. Metodologi yang dia pakai juga rapi dan sistematis, lewat 3 langkah utama. Pertama, dia pakai Google Form tertutup buat memetakan kebiasaan harian responden seakurat mungkin. Kedua, dia ngambil data langsung dari catatan resmi nilai rata-rata rapor kognitif semester 1, biar datanya murni dan nggak bisa dimanipulasi. Terakhir, semua data itu dimasukin ke dalam mesin analisis yang namanya regresi linear berganda. Keren banget kan? Dan asal kalian tahu, ini bukan sekedar survei iseng. Sebelum masuk ke analisis inti, semua datanya harus lolos dari berbagai uji prasyarat statistik pakai software khusus. Mulai dari uji normalitas, linearitas, sampai multikolinearitas. Panjang banget kan istilahnya? Intinya, ini semua ngebuktiin kalau datanya valid, terdistribusi normal, dan siap diolah buat ngasilin kesimpulan ilmiah yang valid. Nah, sekarang momen yang kita tunggu-tunggu. Sebelum saya kasih tahu hasilnya, coba deh kalian pikir-pikir lagi. Menurut kalian, seberapa besar sih pengaruh jam yang dipakai buat mencet controller game atau ngebaca buku teks terhadap angka di rapor akhir? Coba tebak angkanya. Siap-siap ya, karena faktanya mungkin bakal bertolak belakang banget sama nasihat yang sering kita dengar selama ini. Gila nggak tuh? Poin paling pentingnya ada di angka yang super kecil ini, 6,58%. Ya, kalian nggak salah dengar. Kalau digabungkan, durasi waktu belajar sama waktu main game online itu ternyata cuma memengaruhi 6,58% dari rata-rata nilai akademik seorang siswa. Cuma segitu. Jauh banget kan dari ekspektasi kita selama ini? Coba kita lihat dari analisis regresinya, nilai R kuadratnya ada persis di angka 0,0658. Biar gampang bayanginnya, anggap aja nilai rapor kalian itu kayak puzzle yang ada 100 keping. Nah, urusan durasi waktu main game dan belajar ini ternyata cuma nyumbang 6 keping doang dari keseluruhan gambar. Ini benar-benar sebuah plot twist luar biasa tentang cara kita menilai durasi waktu. Buat nerjemahin bahasa matematikanya ke obrolan sehari-hari, dari semua uji statistik yang dilakuin, nilai signifikansinya tuh ada di atas angka 0,05. Artinya apa? Artinya, baik itu dihitung bareng-bareng atau sendiri-sendiri, durasi atau jam terbang yang kalian habisin buat game atau belajar tuh sama sekali nggak punya hubungan yang signifikan secara statistik sama nilai akhir kalian.
kuantitas jam terbang itu nggak jamin kemana kalian bakal mendarat. Fakta ini otomatis ngebawa kita ke sebuah realita yang bikin penasaran banget. Kalau masalah durasi waktu cuma nyumbang 6,58%, berarti kan masih ada sisa porsi raksasa sebesar 93,42% yang dipengaruhi sama faktor-faktor lain kan? Terus, kalau bukan semata-mata soal seberapa lama kalian belajar, lalu apa dong yang nentuin bagus nggaknya nilai kita? Nah, ini dia esensi terpentingnya. Data ini tuh sebenarnya validasi sempurna kalau kualitas itu selalu ngalahin kuantitas. Kalian mau duduk melototin buku 10 jam sehari, juga nggak bakal nolong nilai rapor kalau emang motivasinya nol, fokusnya kemana-mana, dan cara belajarnya salah. Pada akhirnya, ini semua adalah tentang efektivitas, bukan seberapa banyak kalian ngumpulin jam belajar. Analisis yang super keren ini ngingetin kita semua bahwa produktivitas asli itu bukan soal kelihatan sibuk berjam-jam, tapi soal apa dan seberapa fokus yang kalian kerjain di waktu tersebut. Jadi, sebelum kita tutup pembahasan seru ini, coba deh tanyain pertanyaan ini ke diri kalian sendiri. Selama ini, kalian cuma sekedar ngitungin jam terbang, atau kalian bener-bener udah bikin setiap jam itu berarti? Pikirkan baik-baik ya.